En cette fin de journée, des éclats de terre. Esther. Halo semua, selamat datang kembali di channel Vektor Film. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak mimpi. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul In the House yang dirilis tahun 2012. Dan film ini menceritakan kisah seorang siswa yang sengaja mengincar ibu temannya yang masih gurih untuk bercocok tanam. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah dia akan berhasil? Tapi sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa kencangkan celana kalian, cari tempat sepi, bakar rokok samsu, minum kopi kapal api, ceki cerot. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau gitu enggak lama lagi kita langsung saja masuk ke film. Scene diawali dengan sepasang suami istri yang bernama Jerman. Jerman ini berpotensi sebagai guru sastra Perancis dan dia sedang memeriksa tugas siswanya. Yang membuat mereka menjadi penasaran adalah cerita tentang keluarga temanku sekelasnya yang bernama Rafa. Kala si Claude tertarik dengan wangi ibunya si Rafa. Bangsat kau! Singkat waktu saat kelas sudah selesai, si Claude ditegur oleh Jerman untuk menulis cerita lain karena tulisannya yang kemarin bisa membuat si Rafa sakit hati. Namun si Claude malah memberikan kertas ceritanya kembali kepada si Jerman dengan alasan apakah tanda bacanya sudah benar atau belum, padahal itu adalah lanjutan cerita sebelumnya. Scene berpindah, cerita yang ditulis oleh si Claude situ terlihat si Rafa yang meminta tolong kepada si Claude untuk mengajarkannya matematika. Lalu si Claude diajak ke rumahnya si Rafa, dan sesampainya di sana ada ibunya si Rafa yang masih gurih yang bernama Esther. Dan si Claude pun melihat lekukan tubuh ibunya si Rafa tersebut. Oh my god! Wow! Yang udah sedikit tua tapi masih gurih. Dan cerita pun bersambung. Scene pun langsung beralih ke istrinya si Jerman. Dan dia pun bilang kepada si Jerman kalau si Claude ini sangat berbahaya. Karena menuliskan cerita nyata yang beresiko dirinya semakin jauh masuk keluarga orang lain. Besokan harinya si Claude pun ikut pelajaran tambahan dari si Jerman. Scene berpindah, dan ternyata ayah si Rafa sangat suka bermain bola basket, dan malamnya si Claude malah diajak nonton oleh bapaknya si Rafa. Di waktu di malam harinya pertandingan itu pun dimulai, dan ketika mereka sedang asyik menonton tiba-tiba, ayah si Rafa mendapatkan telepon dari kliennya harus pergi sekarang juga, dan beralih ke si Jerman lagi ya. Namun si Jerman memberikan nasihat kepada si Claude, agar lulus itu jangan hanya memikirkan tulisannya saja, tapi harus membawa si pembaca terbawa ke dalam cerita di tulisan itu. Si Claude pun pamit pulang dan langsung menulis kembali ceritanya ketika di rumah si Rafa. Terlihat mereka sedang nobar basket tersebut. Lalu tak lama datanglah si Mama Esther yang membawa piring untuk mereka makan. Dia pun duduk di samping si Claude yang membuat si Claude pengen gali serabi lempit si Mama Semok. Dan terlihat si Mama Esther lagi menggambar rumah. Dan tak lama si ayah pun kembali diganggu oleh pekerjaan yang membuat si Mama Esther pun kesal. Lalu dia pun duduk di samping si Rafa dan ngelus-elus si Rafa. Scene berpindah dan di sini si Claude ngasih soal matematika yang sulit ke si Rafa. Dan si Claude pun keluar dari kamar si Rafa, untuk menguping pembicaraan orang tuanya si Rafa yang terdengar ayahnya ini lagi butuh duit karena mau keluar kerja. Dan si Mama Esther pun marah langsung naik ke atas. Dan melihat si Claude yang lagi merhatiin lukisan. Dan di tengah malamnya si Claude menguping si Mama Esther dan si ayah. Dan si Mama bilang kalau si Rafa akan dicarikan guru matematika yang baru, biar gak perlu lagi si Claude. Karena si Claude ini suka bertingkah aneh bagi Mama Esther, dan cerita pun bersambung. Lalu scene pun beralih lagi ke si Claude yang memberitahu si Jerman yang tidak mau menulis lanjutan ceritanya, karena si Mama Esther udah risih dengan sering kedatangan si Claude ke rumah. Dan si Mama hanya ingin nilai si Rafa itu bagus. Lalu si Jerman yang udah terbawa ke cerita si Claude pun dia berjanji akan mendapatkan kunci jawabannya. Agar nilai si Rafa bagus maka si Claude GK jadi diusir oleh si Mama Esther. Singkat cerita si Jerman pun buru-buru mengambil kertas dari loker lalu memfotokopinya. Dan scene pun kembali lagi ke si Claude melihat si Rafa tersenyum bahwa sudah mendapatkan kunci jawabannya. Dan benar saja si Rafa dapat nilai A dari ujian itu.
Dan si ayah sangat senang. Lalu si ayah memperlihatkan nilai itu ke si Mama Esther. Dan tentu saja si Mama sangat berterima kasih kepada si Claude. Nah, dari sinilah si Claude makin berani mendekat dengan Mama Esther. Lalu kembali melanjutkan cerita, terdapat si Claude yang datang ke rumah si Rafa, yang melihat si ayah sama si Rafa mau pergi main basket. Nah, yang udah pasti Mama Esther lagi pakai terong untuk memuaskan hasratnya. Lalu si Claude memberanikan diri untuk mendatangi si Mama Esther dengan alasan bahwa bukunya ketinggalan di kamar Rafa. Namun buku itu tidak ada. Padahal hanya akal-akalan si Claude saja biar bisa masuk dalam rumah. Lalu si Claude pun bilang, kalau anting yang dia pakai sangat mirip dengan ibunya. Dan si ibu langsung mengajak dia untuk minum. Dan akhirnya si Claude berhasil ngomong dengan si Mama Esther. Dan si Claude pun menggendap-medap masuk ke kamar Mama Esther. Lalu dia pun melihat ronsen dari tulang si Mama. Dan si Claude malah membayangin tubuh si Mama dengan tulang itu. Dan si Claude semakin dekat dengan keluarganya si Rafa, sampai-sampai disuruh nginap oleh bapaknya. Dan si Claude pun gak tahan sampai berijimih-hinasi dengan si Mama Esther, langsung masuk ke dalam kamar Mama Esther. Gila parah nih bocah. Tolol gitu, tolol banget, tolol. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Scene berlanjut di waktu malam hari tiba. Si Claude mulai menguping pembicaraan Mama Esther yang lagi ribut sama bapaknya si Rafa. Dan kesempatan itu pun digunakan si Claude untuk memberikan kertas untuk si Mama. Dan keesokan harinya si Mama suka dengan puisinya. Dan si Claude bilang puisinya memang dibuat untuk Mama Semok. Yang membuat si Mama pun mengerti keinginan si Claude. Di situ ada si Jerman juga, ya abaikan saja. Namun tanpa mereka sadari si Rafa melihat ibunya yang mau digarap oleh bocah laknat. Lalu setelah digali serabi lempit oleh si Claude, dan tidak lama terdengar suara dari kamar si Rafa yang bunuh diri. Cerita pun bersambung, dan si Mama Esther mengucapkan selamat tinggal kepada si Claude. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Beradu mulut. Dan segitu video kali ini, see you, assalamualaikum.